Baiklah, kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, padat, lengkap, dan menyampaikan informasi secara tepat. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur pokok minimal tersusun atas subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan diksi yang tepat. Yang ketiga, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis serta sistematis. Yang keempat, menggunakan tata aturan ejaan yang berlaku. Yang kelima, memperhatikan penggunaan kata, yaitu penghematan penggunaan kata. Yang keenam, menggunakan variasi struktur kalimat. Yang ketujuh, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa. Selanjutnya, tujuan penggunaan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif adalah menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadinya kesalahan. Selanjutnya, kalimat efektif banyak digunakan pada berbagai tulisan, seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain-lain. Selanjutnya, beberapa sebab terjadinya kalimat tidak efektif adalah: yang pertama, maknanya tidak logis atau tidak sepadan. Contohnya, saya saling bersalaman. Kalimat tersebut termasuk kalimat yang tidak efektif karena kata saya menunjukkan satu orang, sehingga kalimat tersebut menjadi tidak logis. Jadi, kalimat yang logis adalah kami saling bersalaman. Yang kedua, bentuk kata tidak sejajar. Contohnya, ia membeli buku itu karena telah diketahui bahwa buku tersebut bagus. Kalimat tersebut tidak efektif karena pada kalimat tersebut terdapat kata membeli dan diketahui. Kata membeli termasuk bentuk kata kerja aktif, sedangkan kata diketahui termasuk bentuk kata kerja pasif, sehingga bentuk kata tidak sejajar. Jadi, kalimat efektifnya ialah ia membeli buku itu karena telah mengetahui bahwa buku tersebut bagus. Yang ketiga, bentuk jamak yang diulang atau berlebihan. Contohnya, para hadirin dimohon berdiri. Kalimat tersebut tidak efektif karena pada kata hadirin telah mencakup semua hadirin, jadi tidak perlu menggunakan kata para hadirin. Jadi, kalimat efektifnya hadirin dimohon berdiri. Yang keempat, salah nalar. Contohnya, pada hari ini saya datang terlambat karena jalannya macet. Kalimat tersebut tidak efektif karena pada kata jalannya macet. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata macet berarti terhenti atau tidak lancar. Kata terhenti itu hanya boleh mengikuti kata yang bermakna gerak, sedangkan kata jalan tidak mengandung makna gerak. Oleh karena itu, frasa jalannya macet mengalami salah nalar, karena jalannya pada konteks kalimat tersebut tidak pernah bergerak. Jadi, kalimat efektifnya, pada hari ini saya datang terlambat karena lalu lintas macet. Yang kelima, kontaminasi penggabungan. Contohnya, nilainya sangat baik sekali. Kalimat tersebut termasuk kalimat tidak efektif, karena pada kalimat tersebut terdapat penggabungan kata. Jadi, kalimat efektifnya adalah nilainya baik sekali atau nilainya sangat baik. Selanjutnya akan membahas materi berikutnya, yaitu kata baku. Yang pertama, pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang biasa disingkat dengan KBBI. Selanjutnya, ciri-ciri kata baku.
Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Yang kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, kata baku bukan kata rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek adalah tindakan membuat sesuatu kerapian atau kesempurnaan yang sangat berlebihan, sehingga hasilnya malah sebaliknya. Yang kedelapan, tidak mengandung pleonasme. Pleonasme adalah menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Selanjutnya, contoh kata tidak baku dan kata baku. Nasihat, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah nasihat. Apotik, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah apotek. Cuman, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah cuma. Atlet, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah atlet. Duren, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah durian. Daftar, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah daftar. Hafal, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah hafal. Ijazah, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah ijazah. Izin, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah izin. Maaf, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah maaf. Museum, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah museum. Praktek, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah praktik. Akhirat, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah akhirat. Aktif, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah aktif. Analisa, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah analisis. Antri, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah antre. Esok, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah besok. Capek, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah capai. Cabe, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah cabai. Cidera, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah cedera. Cengkeh, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah cengki. Februari, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah Februari. Pondasi, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah fondasi. Komplit, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah komplet. Jamaah, kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah jemaah.